Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. فإن استقام على طاعته استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم، وإلا رده في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين والصالحين وممن يستمع القول فيتبعون أحسن عمله. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib, alhamdulillah pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin sebahagian dari bapak dan ibu ini merupakan pertemuan kita yang pertama kali. Maka sudah selazimnya dalam pertemuan yang pertama kita memperkenalkan diri. Nama Miftahul Ghani. Mungkin bagi bapak ibu yang memiliki anak sekolah di Mandua Payakumbuh, maka kami adalah guru hadis anak bapak ibu di Mandua Kota Payakumbuh. Malam ini bahasan kita sesuai yang ada di pintu musola, mengurai tentang ayo kembali ke surau. Sebetulnya bapak ibu yang sudah hadir duduk di musola malam ini, jika dimaknai ayo kembali ke surau adalah mari kita melakukan solat di surau, di musalla dan di masjid, maka rasanya tidak perlu lagi disampaikan mengenai ini kepada bapak dan ibu. Mengapa demikian? Karena orang yang kalau sudah tidak saja mengerjakan solat berjamaah di surau, berjamaah di musalla, berjamaah di masjid, bisa pula untuk duduk mendengarkan kajian ilmu, maka mereka itu adalah orang yang telah dipilih oleh Allah dari orang-orang yang dipilih. Bayangkan bapak ibu, dari semua orang yang ada di dekat musalla Al-Abrar ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk bisa melakukan solat secara berjamaah. Dan dari sekian banyak orang yang mengerjakan solat secara berjamaah, kitalah yang dipilih lagi oleh Allah untuk bisa hadir di dalam kajian ilmu ini. Maka mungkin yang paling menarik, karena pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang berkelanjutan, yang akan kita bahas adalah ayo kembali ke surau dengan ilmu. Dan dari sekian banyak ilmu untuk mengisi musola kita ini, yang mesti kita dudukkan adalah ilmu tentang solat. Dan dalam luasnya ilmu tentang solat, kita akan urai dalam beberapa pertemuan mengenai solat sunnah. Karena mungkin sebahagian dari kita bapak ibu sudah melakukan solat sunnah, tapi belum tahu ilmunya. Sudah melakukan solat sunnah, belum tahu apa-apa saja solat sunnah yang lain. Sudah betulkah solat sunnah yang kita dirikan? Terlebih bagi bapak ibu, kita berada di musola, tapi siapa di antara bapak ibu selama ini yang melakukan solat sunat tahiyatul masjid? Ya Pak?
Selama ini kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Pertanyaannya adalah, mereknya adalah musola. Bolehkah kita solat sunat tahiyatul masjid di musola ini? Nah, ini yang akan kita urai. Berarti penting pembahasan tentang solat-solat sunnah. Apakah nanti Ustaz ganti salah niatnya Ustaz, saya ngajak aku mengerjakan solat sunat tahiyatul musola 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Ganti salah itu bisa Ustaz. Nanti ini yang akan kita bahas. Maka berkenaan dengan pembahasan solat-solat sunnah, insya Allah yang akan kita urai adalah solat sunnah, mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur lagi. Ada beberapa persoalan dalam solat sunnah ini. Yang pertama adalah, Ustaz, apa yang dimaksud dengan solat sunnah itu Ustaz? Yang dimaksud dengan solat sunnah adalah solat tambahan yang dilakukan dengan kerelaan hati selain dari solat wajib yang 5 waktu. Kita tahu hukum itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kalau disebut dengan wajib, apa yang dimaksud dengan wajib Bapak Ibu? Suatu amal, suatu perbuatan yang kalau kita lakukan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Selain wajib, ada yang dinamakan dengan sunnah. Apa itu sunnah? Suatu amal yang kalau dikerjakan berpahala, yang kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga ada namanya mubah. Apa itu mubah? Suatu perbuatan yang kalau kita lakukan tidak berpahala, kalau kita tinggalkan pun tidak berdosa. Pak, contohnya di sini ada gelanggang, main bola, olahraga, mubah hukumnya. Kita mengendarai motor, mengendarai mobil, mubah. Mengendarai motor, mengendarai mobil hukumnya mubah. Ada lagi namanya makruh. Apa itu makruh Bapak Ibu? Dikerjakan tidak apa-apa, tinggalkan berdosa. Suatu perbuatan yang kalau dikerjakan tidak berdosa. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan justru berpahala. Contohnya bagi Bapak Ibu nanti yang pergi haji, berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Bagi kita sunat, tapi bagi jamaah haji mereka tidak puasa. Kalau puasa juga hukumnya adalah makruh. Diulangi Bapak Ibu, jangan lagi ada kesimpulan bahwa puasa 9 Zulhijjah kok makruh dia Ustaz. Bagi jamaah haji di padang Arafah. Dan yang terakhir adalah haram. Apa itu haram? Perbuatan yang kalau kita lakukan berdosa, kalau kita tinggalkan berpahala. Nah, solat yang akan kita urai yaitu solat yang hukumnya adalah hukum yang kedua, yaitu solat sunnah. Suatu amal yang kalau kita lakukan berpahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tapi kita rugi dari segi pahala. Muncul pertanyaan berikutnya, Ustaz, selama ini alhamdulillah Bapak sudah kerjakan solat sunat, Ibu sudah kerjakan solat sunat. Pertanyaan dari Bapak Ibu, Ustaz, apa pahala yang Bapak Ibu dapatkan? Tadi Ustaz setelah azan maghrib berkumandang, sebelum iqamah Bapak lakukan solat sunat.
Bahkan setelah tadi salat maghrib dilakukan pula salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ternyata keutamaan dari mengerjakan salat-salat sunnah ini banyak sekali. Apa di antaranya Bapak Ibu? Yang pertama dijelaskan oleh baginda Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min a'malihi as-salah." Sungguh ketika manusia mati, dimasukkan ke dalam kubur, ditiupkan sangkakala, dikumpulkan di padang mahsyar, ditegakkan hisab, perhitungan amal. Yang pertama kali yang akan dihisab dari seluruh amal manusia itu adalah tentang solat. Maka Bapak Ibu, dari sekian banyak amal yang kita lakukan selama ini, puasa iya, zakat iya, amal-amal lain iya, yang pertama kali yang akan dilihat itu adalah solat kita. Makanya Nabi sampaikan, Ra'su al-amri al-Islam, puncak dari segala hal itu adalah Islam, wa amuduhu as-salah, dan tiang dari Islam itu adalah solat. Maka siapa yang mendirikan solat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan solat, berarti dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Nanti ketika Allah menghisab solat wajib kita, apa kata Allah kepada malaikat? Unzuru li abdi atammaha am naqasaha. Perhatikan bagaimana solat hambaku, apakah dikerjakan dengan sempurna atau banyak kekurangannya. Jadi solat wajib Bapak Ibu akan dilihat, solat kita akan dilihat. Solat maghrib yang kita lakukan tadi akan diperhatikan, dicek oleh malaikat, dikerjakan dengan sempurna atau tidak. Fa in kanat tammah, kalau solat wajib dikerjakan dengan sempurna, kutibat lahu tammah, diberikan pahala yang sempurna oleh Allah. Wa in kana taqasa minha syai'an, tapi kalau solat wajib yang kita lakukan banyak kekurangannya, dan ini mesti kita akui. Coba ditanya Bapak Ibu, siapa kira-kira di antara Bapak Ibu yang mengerjakan solat maghrib tadi 100% sempurna pelaksanaannya? Mungkin tidak ada. Sering kali kita Bapak Ibu ketika solat, kadang di dalam solat itu teringat pula di mana letak kunci motor tadi. Kadang ketika ruku, bagikan seketek saku dulu, lain di dalam saku mah kata kita. Kadang mungkin ibu setelah azan zuhur dicari-cari kunci motor, kunci mobil dan semacamnya. Kemudian iqamah dikumandangkan di musholla. Kata kita, solatlah dulu. Pas solat itulah datang syaitan. Dia bisikkan, kunci berada di atas TV, kata dia. Maka mulai dari awal solat sampai akhir solat itulah yang teringat. Maka mengurangi pahala solat. Tidak khusyuk kita dalam solat, maka akan berkurang pahala solat kita. Bagaimana solusinya? Allah kemudian akan menyuruh malaikat untuk mencek solat-solat sunat. Seandainya kita lakukan solat-solat sunnah, perintah Allah adalah atimmu li abdi faridatahu min tatawu'ihi. Sempurnakan kekurangan solat wajib berkat dari solat-solat sunnah yang telah dilakukan hamba tersebut. Jadi ternyata keutamaan yang pertama, dengan mengerjakan solat-solat sunat dapat menyempurnakan kekurangan dari solat wajib. Berarti kalau seandainya tadi solat maghrib kita tidak khusyuk, teringat yang lain-lain tidak sempurna dilakukan, berarti dengan solat qobliyah dan solat ba'diyah disempurnakan kekurangan tersebut.
Apalagi keutamaannya Ustaz? Bertanya seorang sahabat kepada baginda Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nama sahabat itu adalah Thauban. Apa bunyi pertanyaannya? Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang kalau aku lakukan amalan itu, maka Allah akan mencintaiku. Jadi bunyi pertanyaannya Bapak Ibu, tunjukkan kepadaku amal yang kalau aku lakukan amalan itu, Allah mencintaiku, Allah menyayangiku. Maka apa kata Rasul? Wahai Thauban, alaika bikasratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak salat kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadah, karena sungguh wahai Thauban, tidaklah engkau sujud sekali saja kepada Allah, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali dengan sekali sujud itu Allah akan angkat derajatmu, wa hatta biha anka khati'ah, dan Allah akan hapuskan kesalahanmu. Dari hadis ini kita paham Bapak Ibu, ternyata seandainya nanti masuk kita ke musola, kemudian kita dapati imam sedang duduk antara dua sujud, seringkali sebahagian dari kita mengatakan, tunggu sajalah imam, sekali sujud untuk yang kedua nanti imam akan berdiri lagi. Ternyata itu salah, itu keliru. Apa bagusnya? Meskipun tidak akan kita dapati satu rakaat itu, langsung ikuti imam. Meskipun hanya mendapati sujud yang kedua. Mengapa demikian? Karena dengan sekali sujud Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan hapuskan kesalahan kita. Karena sebahagian dari jamaah demikian, datang terlambat, masbuk, mendapati imam bahkan sedang sujud, ditunggunya imam berdiri. Nah, jangan tunggu imam berdiri. Takbir, Allahu Akbar, ikuti imam sujud. Karena dengan sekali sujud itu Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan hapuskan kesalahan kita. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga mengerjakan solat sunnah adalah bertanya Nabi kepada seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang Rabi'ah ini berkisah kepada kita, suatu malam aku menginap di rumah Nabi. Dan ketika malam Nabi terbangun, aku pun terbangun. Lalu aku berikan kepada Nabi air untuk berwudu. Karena Nabi setiap malam melakukan tahajud. Wajib bagi Nabi untuk tahajud. Maka tiba-tiba Nabi bertanya kepadaku. Apa pertanyaan Nabi? Sal, wahai Rabi'ah, adakah permintaanmu yang akan aku doakan kepada Allah? Kalau kita diberikan pertanyaan itu oleh Nabi, Bapak Ibu, apa jawaban kita? Dikatakan oleh Nabi, Pak, ada enggak permintaan yang akan aku doakan kepada Allah? Apa jawaban kita, Pak? Apa? Bingung. Kalau Ibu apa jawaban Bu? Kalau Nabi bertanya, Bu, ada enggak permintaan yang akan aku doakan kepada Allah? Apa jawaban Ibu, Bu? Bapak minta masuk surga. Kalau Ibu, Bu, masuk surga pula, Bu. Apa jawaban Rabi'ah ini? Inni uridu murafaqataka fil jannah. Nabi, sebagaimana aku bersamamu di dunia ini, Nabi, aku ingin bersamamu di dalam surga. Maka dijawab oleh Nabi, au ghairu dzalik, ada enggak permintaan yang lain? Kata Rabi'ah, huwa dzak, enggak Nabi. Satu-satunya permintaanku Nabi, aku ingin bersamamu di dalam surga. Maka dijawab oleh Nabi, fa'aini ala nafsika bikasratis sujud.
Kalau engkau ingin bersamaku di dalam sorga, bantulah dirimu sendiri dengan memperbanyak salat kepada Allah Ta'ala. Ternyata Bapak Ibu, dengan mengerjakan salat sunat, kita dimasukkan ke dalam sorga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Bapak Ibu, keutamaan mengerjakan salat sunat tidak tanggung-tanggung. Dari sekian banyak kita simpulkan yang 3 tadi saja. Yang pertama, ternyata dengan mengerjakan salat sunat disempurnakan kekurangan dari salat wajib. Ternyata dengan mengerjakan salat sunat Allah mencintai kita, mengangkat derajat kita, menghapuskan kesalahan. Ternyata dengan salat sunat yang kita lakukan, Allah masukkan kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Maka timbul pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau demikian betul keutamaannya, pertanyaannya adalah salat sunat itu yang mana saja Ustaz? Mulai dari awal bangun tidur sampai akan tidur lagi, Ustaz, tolong beritahukan salat sunat tersebut. Maka menjawabnya Bapak Ibu, salat sunat itu dibagi oleh ulama kepada 2. Berapa banyaknya Bapak Ibu? 2. Mana yang 2 itu? Yang pertama namanya adalah salat sunnah muqayyadah. Diulangi, yang pertama namanya adalah salat sunnah muqayyadah. Maksud muqayyadah tu Ustaz, salat sunat yang terikat. Satu salat sunnah muqayyadah. Yang kedua apa Ustaz? Namanya salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah. Ustaz, maksud salat sunnah mutlaqah, salat sunat yang lepas, tidak terikat dengan apapun. Timbul lagi pertanyaan, jadi Ustaz, salat sunat itu 2 ya Ustaz? Ya. Muqayyadah terikat, mutlaqah tidak terikat. Ya. Pertanyaannya Ustaz, salat sunat yang pertama nih Ustaz, salat sunat muqayyadah yang terikat. Pertanyaannya Ustaz, apa yang mengikatnya? Yang mengikatnya Bapak Ibu ada 3. Yang pertama terikat dengan salat wajib, yang kedua terikat dengan sebab, dan yang ketiga terikat dengan waktu. Jadi ada salat sunat itu terikat dengan salat wajib, terikat dengan sebab, dan terikat dengan waktu. Timbul lagi pertanyaan, Ustaz, salat sunat yang terikat dengan salat wajib atau salat fardu, apa namanya Bapak Ibu? Apa namanya Bu? Salat sunat rawatib. Pertanyaan berikutnya, berapa rakaatkah salat sunat rawatib dalam sehari semalam? Berapa? Bapak-bapak di sebelah kanan 12. Kalau yang sebelah kiri berapa? Ibu-ibu berapa Bu salat sunat rawatib Bu? Kalau salat wajib berapa rakaat Bapak Ibu? 17. Sepakat kita. Sekarang yang rawatibnya berapa semuanya Bu? 16. Ada 16. Nah, mengapa Pak? Berapa Bu? Berapa Bu? 18. Nah, ada lagi jawaban Bapak Ibu. Ada yang 12, ada yang 16, ada yang 18. Nah,
Berapa Bu? 14. Ada lagi yang 14. Berapa semuanya Bapak Ibu salat sunat rawatib itu dalam sehari semalam berjumlah? Jumlahnya adalah 22 rakaat. Berapa jumlahnya Pak? 22. Berapa Bu? 22. Jadi salat sunat yang terikat dengan salat subuh, terikat dengan salat zuhur, terikat dengan salat asar, maghrib dan isya, semuanya berjumlah 22 rakaat. Ustaz, mayang 22 rakaat nih Ustaz. 22 rakaat itu ada yang dinamakan dengan salat sunat rawatib muakkadah. Apa maksudnya Ustaz? Salat sunat yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi, senantiasa dikerjakan oleh Nabi. Tak pernah Nabi meninggalkannya, selalu dikerjakan oleh Nabi. Berapa jumlahnya Ustaz? Itulah yang menjadi jawaban Bapak tadi. Jumlahnya 12 rakaat. 22 dikurang 12 tersisa 10. Ini dinamakan dengan salat sunat rawatib ghair muakkadah. Nabi kerjakan itu, tapi pernah sesekali Nabi tidak lakukan. Jadi ada yang dikerjakan terus, ada yang sesekali pernah Nabi tidak melakukannya. Berapa yang terus dikerjakan? 12 rakaat. Sisanya 10 rakaat. Sekarang kita bahas satu-satu. Ada salat sunat yang sangat ditekankan untuk dikerjakan berjumlah 12 rakaat. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang 12 rakaat itu? Kita mulai dari subuh. Kalau subuh berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Kata Rasulullah, raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, siapa orang paling kaya tanggal 22 November ini? Orang yang tadi subuh mengerjakan salat sunat fajar. Pertanyaannya Bapak Ibu, salat sunat sebelum subuh dikerjakan sebelum azan subuh atau setelah azan subuh? Setelah azan subuh. Apa Bu? Sesudah azan. Kalau sebelum azan apa namanya Pak Ibu? Apa namanya Bu? Sebahagian masyarakat kita itu membedakan salat sunat fajar dengan salat sunat qobliyah subuh. Ustaz, kalau salat sunat fajar itu Ustaz sebelum azan subuh. Kalau setelah azan subuh baru namanya qobliyah subuh, bukan? Salat sunat fajar itu sama dengan salat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Dilakukan setelah azan subuh. Ustaz, kalau kami melakukan salat sunat fajar itu Ustaz, ada enggak ayat pendek yang senantiasa dibaca oleh Nabi? Ada. Apa yang dibaca oleh Nabi Ustaz? Cara yang pertama. Ini kita agak lebih rinci Bapak Ibu supaya kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau Bapak Ibu kerjakan besok salat sunat fajar, cara yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat pertama
Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ini cara yang pertama. Tapi ada dua cara lagi. Mana cara yang dua lagi ini? Setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Bapak Ibu catat saja dulu, nanti lihat di dalam Quran. Pangkalnya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina hingga akhir. Rakaat kedua membaca surat Ali Imran ayat yang ke-52. Pangkalnya falamma ahassa Isa minhumul kufra. Rakaat 1 Al-Baqarah 136, rakaat 2 Ali Imran ayat 52. Sudah dua cara. Cara yang ketiga, rakaat 1 membaca Al-Baqarah 136, rakaat yang kedua surat Ali Imran ayat 64. Jadi dalam salat sunat fajar itu ada tuntunan bacaan ayat pendek yang kita baca setelah Al-Fatihah. Ustaz, kalau anda hafal Ustaz, kalau anda hafal tidak mengapa baca bacaan yang lain. Tapi usahakan Bapak Ibu membaca apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada lagi pertanyaan Ustaz. Pernah sekali Ustaz, ibu datang ke musholla Al-Abrar. Ternyata ketika datang Ustaz, orang sudah mengerjakan sholat subuh berjamaah. Hari itu Ustaz, ibu tidak kerjakan sholat sunat fajar. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah itu diganti Ustaz? Maksud diganti Bu, diqodho. Pernah mendengar ini Bapak Ibu? Belum. Selama ini kita tahu qodhonya qodho puasa. Bolehkah awak mengganti salat sunat fajar Bapak Ibu? Ternyata boleh. Bagi Bapak Ibu yang rutin mengerjakan salat sunat fajar, kemudian sesekali terlambat datang sehingga hendak mengerjakan salat sunat fajar, boleh dikerjakan di dua waktu. Kapan? Setelah berzikir, setelah mengerjakan salat subuh. Jadi salat subuh dulu, kemudian berzikir, kemudian boleh berdiri lagi melakukan salat sunat fajar qodho namanya. Dulu ketika di Mesir Bapak Ibu, ambo dulu di Mesir kuliah, pernah ketika salat subuh, orang sudah selesai salat subuh, kemudian berzikir. Kemudian saya lihat beberapa orang Mesir berdiri lagi mengerjakan salat sunat. Maka terkejut saya ketika itu. Apa saya bilang Bapak Ibu? Ini orang Mesir ini tidak belajar. Kan tidak ada lagi salat sunat setelah salat subuh. Mengapa mereka kerjakan salat sunat? Maka ternyata bukan orang Mesir yang tidak paham, ternyata kita yang belum tahu ilmunya. Ternyata bagi orang yang rutin mengerjakan salat sunat fajar, kemudian dalam kondisi tertentu tidak sempat dia lakukan itu, dia boleh mengqodhonya, menggantinya di dua waktu. Pertama setelah salat subuh, atau tunggu nanti terbit matahari terlebih dahulu. Nah inilah yang dinamakan dengan salat sunat fajar. Ustaz, tunggu dulu Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Masuk waktu Ustaz. Ustaz, seandainya Ustaz, abang seandainya Bu, seandainya ibu bangun jam 5:20 Ustaz. Iya Bu. Ibu sudah tahu orang di musola sudah selesai sholat subuh Ustaz. Agak terlambat ibu gini kok Ustaz. Ya. Boleh enggak ibu kerjakan sholat sunat fajar dulu Ustaz, baru kerjakan sholat subuh? Boleh enggak Bu? Kalau awak jago jam 5:30,
Awak belum salat subuh lah ya. Boleh tak kira-kira Bapak Ibu? Atau seperti inilah nanti. Seperti nanti. Kita tahu di zuhur ada salat sunat rawatib. Pertanyaannya seperti ini. Hari jam 1:30 siang. Hari jam 1:30 siang. Kita belum salat zuhur. Pertanyaannya, bolehkah kita awali dengan salat sunat rawatib terlebih dahulu? Boleh tak Pak? Apa? Ini yang ini yang perlu kita dudukkan. Maka Bapak Ibu, pengerjaan sholat sunat rawatib itu tidak terikat dia dengan masjid ini. Tidak terikat dengan masjid ini. Kalau ke masjid kita lakukan yang rawatib. Kalau tidak di masjid kita sholat, tidak pernah kita lakukan rawatib. Bukan. Sholat rawatib itu terikat dia dengan sholat fardu, sholat wajib. Artinya apa? Jika Bapak Ibu yakin dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib tidak akan terlambat mengerjakan yang wajib, tidak akan habis waktunya, maka tetap kerjakan yang rawatib terlebih dahulu. Berarti kalau Bapak Ibu kita bangun jam 5:30 dan kita tahu syuruk jam 6:05, berarti ada jarak waktu 25 menit. Seandainya kita lakukan sholat sunat fajar terlebih dahulu, tidak akan habis sholat subuh, maka tetap kerjakan sholat sunat fajar terlebih dahulu. Itu maksudnya. Ada. Jadi ini dari 12 rakaat diambil 2 rakaat sebelum subuh. Sudah masuk waktu isya Bapak Ibu. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala Rasulullah. Jadi diambil 2 rakaat oleh salat sunnah qabliyah subuh, 2 rakaat, maka tersisa 10 rakaat lagi. Mana yang 10 rakaat ini Bapak Ibu? Sebelum zuhur berapa rakaat? Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla zuhri. Nabi senantiasa mengerjakan 4 rakaat salat sunat sebelum salat zuhur. Maka ditanya kepada Nabi, apa alasannya Nabi? Maka dijawab oleh Nabi, qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Kata Nabi, setelah azan zuhur itu, kata Nabi, itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala. Fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun salih. Dan aku ingin ketika pintu-pintu langit itu dibuka, yang naik ketika itu adalah amal soleh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, tersisa 6 rakaat lagi. Mana 6 rakaat itu Bapak Ibu? Sesudah zuhur 2 rakaat, ada 4 rakaat lagi. Setelah maghrib 2 rakaat, sisa 2 rakaat lagi. Setelah isya 2 rakaat. Inilah 12 rakaat salat sunat rawatib yang senantiasa dilakukan oleh Nabi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Apa keutamaannya? Kata baginda Nabi, ma min abdin muslim, siapapun hamba muslim, seorang muslim, yusalli kulla yaumin sintai asyrata rak'atan tatawuan ghairul faridah, setiap hari dia rutinkan 12 rakaat salat sunat yang kita sebutkan tadi, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali yang dia dapatkan adalah Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam sorga.
Jadi siapa di antara kita Bapak Ibu yang rutin mengerjakan 12 rakaat salat sunat rawatib, maka baginya adalah sebuah istana di dalam surga. Insyaallah akan kita lanjutkan mengenai salat sunat ini pada pertemuan yang berikutnya.